SD Indralaya yang beranggotakan saya Sari Putasari, saya Cleo Diputawaka, saya Indri Lestari, saya Nova Ramayuni, saya Hantina. Menampilkan sebuah video project dari Praktikum Kimia Anorganik 1, yaitu pembuatan karbon aktif ampas tebu. Ampas tebu sebagian besar didominasi oleh lignoselulose. Memiliki kandungan serat selulosa yang tinggi, ampas tebu mengandung sekitar 45% selulosa ditambah dengan kandungan air sebesar 48-52%, gula yang terdapat di dalamnya sekitar 3,3% dan serat rata-rata mencapai 47,7%. Selulosa merupakan senyawa yang memiliki sifat hidrofilik karena terdapat gugus hidroksil pada setiap unit polimernya. Permukaan gugus fungsi selulosa alami atau turunannya dapat berinteraksi fisik atau kimiawi dengan logam berat. Arang atau karbon yang merupakan hasil dari pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi yang berupa residu padat hitam dan berpori yang dihasilkan melalui penguraian bahan organik dengan menghilangkan air dan komponen volatil. Arang aktif atau biasa juga disebut dengan karbon aktif, di mana arang yang diproses menggunakan bahan pengaktif sehingga memperluas permukaannya dengan membuka pori-porinya, serta memiliki kemampuan absorpsi yang baik yang dapat menyerap zat-zat dengan efisien. Rumusan masalah berapakah kadar air dan kadar abu yang didapatkan dalam pembuatan karbon aktif. Tujuan percobaan untuk mengetahui kadar air dan kadar abu yang didapatkan dalam pembuatan karbon. Alat dan bahan yang digunakan. Alat itu ada furnace, oven, lumpang perselen, pipet tetes, batang pengaduk Erlenmeyer, labu ukur, mortal dan alu, gelas ukur, botol semprot, neraca analitik, desikator, ayakan, spatula dan juga beker gelas. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada sampel karbon ampas tebu, asam fosfat, kertas saring, kertas pH universal, aquades, natrium hidroksida dan juga metil biru. Berikut adalah prosedur percobaan. Pertama, preparasi sampel, yaitu bersihkan sampel ampas tebu lalu keringkan dengan dijemur. Timbang ampas tebu, atur suhu furnace pada suhu 300-500 derajat Celcius, kemudian masukkan ampas tebu ke dalam furnace. Berubah menjadi arang, masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah dingin, keluarkan arang ampas tebu dari desikator. Selanjutnya, aktivasi sampel. Langkah pertama, arang dari ampas tebu digerus menggunakan mortal dan alu hingga halus. Kemudian diayak, lalu ditimbang. Membuat larutan asam fosfat 4%. Masukkan larutan asam fosfat, kemudian aduk hingga merata. Lalu tutup menggunakan aluminium foil. Setelah 24 jam, karbon disaring menggunakan kertas saring, lalu bilas menggunakan aquades hingga pH 6 atau netral. Uji kadar air. Hasil karbon aktivasi ditimbang sebanyak 3 gram. Selanjutnya keringkan menggunakan oven selama 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Lalu masukkan ke dalam desikator selama 1 jam. Belum dipencet. Timbang kembali untuk menghitung kadar air. Uji kadar abu. Timbang karbon sebanyak 1 gram, lalu masukkan ke dalam furnace. Lalu masukkan ke dalam desikator sampai dingin. Kemudian timbang untuk melihat hasil kadar abu. Uji adsorpsi. Langkah pertama, siapkan karbon 2% dan 4%. Kemudian membuat larutan metil biru. Kemudian campurkan larutan metil biru dengan karbon 2% dan 4%. Lalu aduk hingga merata dan tutup dengan aluminium foil.
Kemudian simpan ke tempat ruang tertutup dan gelap. Setelah 24 jam, saring karbon 2% dan 4% tersebut menggunakan kertas saring. Kemudian ukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri. Praktikum kali ini tentang pembuatan karbon aktif yang dimana kami menggunakan bahan utamanya yaitu ampas tebu. Proses karbonisasi merupakan langkah awal yang krusial dalam pembuatan karbon aktif dari ampas tebu. Tujuan dari karbonisasi adalah mengubah bahan organik menjadi karbon berpori sebagai dasar pembentukan karbon aktif. Proses ini dilakukan dengan pemanasan dalam kondisi terbatas oksigen untuk mencegah pembakaran total yang dapat merusak struktur karbon. Proses karbonisasi dilakukan dengan memanaskan ampas tebu pada suhu tinggi, umumnya sekitar 300 derajat Celcius. Dalam kondisi terbatas oksigen, biasanya di oven karbonisasi atau furnace tertutup. Suhu tinggi ini dapat memecah senyawa organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin menjadi karbon atau arang dan melepaskan produk gas. Karbonisasi menghasilkan pori-pori awal pada karbon yang nantinya menjadi dasar untuk kemampuan penyerapannya saat proses aktivasi. Tahap selanjutnya yaitu aktivasi, yang dimana untuk meningkatkan kualitas karbon aktif. Proses aktivasi karbon aktif dari ampas tebu dilakukan dengan merendamnya dalam larutan asam fosfat 4% selama 24 jam. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk meningkatkan kemampuan karbon aktif dalam menyerap zat dengan cara membuka lebih banyak pori pada struktur karbon. Nah, asam fosfat bertindak sebagai agen aktivasi yang membantu menciptakan pori-pori tambahan pada karbon aktif, memperbesar luas permukaannya, dan meningkatkan daya serapnya. Pada proses aktivasi ampas tebu dilakukan dengan menaikkan pH menggunakan air mineral hingga mencapai pH netral. Air mineral digunakan untuk membilas ampas tebu yang telah melalui karbonisasi, sehingga pH-nya mencapai tingkat netral untuk melepaskan kontaminasi sisa asam dan menjaga sifat absorptif aktif agar tetap efektif dalam menyaring zat. Selain itu, proses ini membantu membuka pori-pori karbon, meningkatkan luas permukaannya, dan membuatnya lebih efektif dalam menyerap berbagai zat. Uji kadar air. Uji ini bertujuan untuk mengetahui jumlah air yang terkandung di dalam karbon aktif dan mengetahui sifat higroskopis karbon aktif. Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan nilai kadar air sebesar 22,4%. Kadar air yang terperangkap dalam rongga karbon aktif dapat menutupi pori-pori sehingga berpengaruh pada kualitas karbon aktif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin banyak kualitas karbon aktif jika semakin kecil kadar airnya. Uji kadar abu dilakukan dengan memanaskan sampel dalam furnace pada suhu 700 derajat Celcius. Kadar abu ini dianggap sebagai sisa mineral yang tertinggal setelah sampel dibakar. Dalam bahan dasar karbon aktif terdapat senyawa-senyawa mineral dan karbon, di mana sebagian mineral menguap selama proses karbonisasi dan aktivasi. Kualitas karbon aktif sangat dipengaruhi oleh kadar abu yang tersisa, karena kandungan abu yang berlebihan dapat menyumbat pori-pori dan mengurangi luas permukaan karbon aktif. Pada karbon aktif yang telah diaktifasi, kita mendapatkan kadar abu sebesar 88,46%. Pada proses adsorpsi ini, karbon aktif dari ampas tebu direndam dengan larutan metil biru dengan konsentrasi karbon 2% dan 4%. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk menguji kemampuan karbon aktif dalam menyerap molekul metil biru, yang merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai daya serap karbon aktif. Metil biru sebagai zat pewarna memiliki molekul yang mudah diadsorpsi oleh karbon aktif. Dalam proses ini, karbon aktif akan menyerap metil biru yang ada dalam larutan, dan kemampuan karbon dalam menyerap zat ini diukur
dengan melihat perubahan adsorbansi atau konsentrasi metil biru yang tersisa dalam larutan setelah proses perendaman. Data yang telah dilakukan yaitu untuk adsorbesi larutan 5 tetes metil biru dengan 50 mili aquada sebesar 0,129 ppm, untuk karbon 2% nilainya sebesar 0,010 dan 0,013 ppm, dan untuk karbon 4% nilai dari absorbesinya yaitu 0,017 dan 0,034 ppm. Adapun kesimpulannya, 1. Karbon aktif memiliki kadar air sebesar 22,4%. Kadar air yang tinggi dapat menutupi pori-pori karbon, mengurangi kualitasnya. Semakin rendah kadar air, semakin baik kualitas karbon aktif. 2. Kadar abu yang diperoleh sebesar 88,46%. Kandungan abu yang tinggi dapat menghambat pembentukan pori dan mengurangi luas permukaan karbon aktif, mempengaruhi efektivitasnya. 3. Perendaman dengan asam fosfat 4% selama 24 jam meningkatkan daya serap karbon aktif dengan membuka lebih banyak pori sehingga meningkatkan luas permukaannya. 4. Menaikkan pH karbon aktif hingga netral, membantu membuka pori lebih banyak dan meningkatkan kemampuan absorpsinya. 5. Karbon aktif dengan konsentrasi 4% menunjukkan kemampuan absorpsi lebih tinggi terhadap metil biru dibandingkan dengan 2%, menunjukkan kualitas karbon yang lebih baik. Sekian video dari kami.